Episode 6. Jangan lupa tekan tombol like di video ini, saya sudah mengirim uang ke nomor rekening kamu, Anggista. Kenapa kamu masih menggunakan jubah mandi itu? Tanya Dirga sembari menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa. Ah itu. Gista memberanikan diri untuk duduk di ujung sofa. Sepertinya ia harus bertanya dengan serius pada pria itu. Kenapa Pak Dirga mengirim uang? Tanya Gista kemudian. Ia menyilangkan kedua tangan di dada, guna mencegah jubah mandinya kembali terbuka. Bukannya saya sudah mengirim pesan. Itu untuk uang jajan kamu. Ucap Dirga yang kemudian menumpangkan kaki kanan di atas lutut kirinya. Kepala Gista menggeleng pelan. Itu tidak perlu, Pak. Hutang saya sudah cukup banyak pada Bapak. Saya takut nanti tidak sanggup membayarnya. Dirga menyeringai. Kemudian menatap lawan bicaranya dengan lekat. Itu tidak termasuk ke dalam hutang. Tetapi uang saku kamu sebagai simpanan saya. Gadis itu menelan ludahnya kasar. Ia kira Dirga tidak serius dengan yang diucapkan pagi tadi. Jadi Pak Dirga serius menjadikan saya simpanan? Tanyanya dengan polos. Lalu kamu pikir saya bercanda? Kepala Gista mengangguk pelan. Setelah kamu menipu saya, kamu kira saya akan melepaskan kamu? Tidak, Anggista. Saya akan menghukum kamu sampai saya puas. Ucap Dirga dengan tegas. Gista seketika bergidik mendengar ucapan pria itu. Dirga kemudian bangkit, mendekat ke arah Gista. Lalu mencengkeram kedua pipi gadis itu dengan satu tangannya. Saya harap kamu mengingat apa yang sudah saya katakan pagi tadi. Gista menganggukkan kepalanya. Ia merasakan sedikit nyeri pada pipinya. Bagus. Sekarang, pergi bersihkan diri kamu. Setelah itu, keluar beli segala kebutuhan kamu. Pria itu lantas melepaskan pipi Gista. Lalu mengusapnya dengan lembut. Apa saya boleh pulang untuk mengambil keperluan kuliah saya? Tanya Gista hati-hati. Ambillah. Setelah itu, cepat kembali ke tempat ini. Tapi saya harus bekerja ke kafe, Pak. Jawab Gista dengan cepat. Dirga terkekeh pelan. Lihat jam itu, Anggista. Ia menatap ke arah petunjuk waktu yang menempel di dinding tepat di atas televisi. Gista pun ikut melihat ke arah sana. Astaga, aku terlambat. Ucapnya melihat sudah pukul 6:30 malam. Sudah sangat terlambat. Lebih baik sekarang kamu bersiap dan cepat pergi. Perintah Dirga. Biar saya yang mengurus absensi kamu di kafe. Ucap pria itu lagi ketika Gista hendak membuka mulutnya. Gista pun menurut. Ia bergegas membersihkan diri. Kemudian memakai pakaian kemarin yang telah kering. Tepat pukul 7 malam, gadis itu pun keluar dari apartemen Dirga. Rumah kontrakannya terlihat sepi dan gelap. Motor bapak pun tidak ada terparkir di halaman. Gista menghela nafas kasar. Entah kemana perginya sang ayah saat ini. Semoga saja bapak tidak kembali terjerat masalah. Gista kemudian bergegas mengambil barang yang ia butuhkan. Beberapa pasang pakaian formal untuk kuliah dan yang sering ia gunakan sehari-hari. Gadis itu tidak lupa membawa laptop dan buku-buku kuliahnya. Satu koper berukuran kecil dan sebuah ransel cukup menampung barang-barang Gista. Gadis itu kemudian memesan taksi online. Sembari menunggu, ia pun mengamati ruangan rumah kontrakannya. Entah kapan Gista akan kembali ke tempat ini lagi. Rumah penuh kenangan dirinya bersama sang bapak. Apakah gadis itu tidak mengingat ibunya? Jawabannya, tentu ingat. Namun ia tidak ingin mengenang wanita yang telah melahirkannya itu. Sang ibu saat ini sudah berbahagia dengan pilihan hidupnya sendiri. Pukul 8:15, Gista sudah tiba kembali di apartemen Dirga. Gadis itu pun membawa barang-barangnya ke dalam kamar di lantai 1 apartemen itu. Ruangan itu memang tidak seluas kamar yang ditempati oleh Dirga. Namun sudah cukup nyaman untuk ditempati. Ada tempat tidur berukuran besar. Sebuah lemari pakaian, dan kamar mandi. Gista menyusun pakaiannya di dalam lemari. Kemudian beralih meletakkan peralatan kuliahnya di atas meja di sudut ruangan. Kamu tidak membeli pakaian baru? Tiba-tiba terdengar suara Dirga yang membuat Gista terlonjak. Pak Dirga, Anda masih di rumah? Tanya gadis itu.
Saking terburu-buru karena takut ada orang yang melihatnya turun di basemen, Gista tidak menyadari jika mobil Dirga masih berada di tempatnya. Menurut kamu, pria yang tadinya bersandar di ambang pintu, perlahan masuk. Lalu menutup papan persegi panjang itu dengan kakinya. Gista melenan ludahnya dengan kasar, ketika pria dewasa itu berjalan ke arahnya. Apa Pak Dirga tidak pergi ke kafe? Tanya Gista berbasa-basi sembari menormalkan detak jantungnya. Apa saya perlu menjawab pertanyaan kamu? Pria itu melontarkan pertanyaan yang diakhiri dengan seringai tipis. Gista perlahan mundur, karena Dirga semakin mendekat. Au! Gadis itu meringis ketika kakinya membentur kursi. Kamu mau mencoba untuk menghindari saya? Tanya Dirga yang dengan cepat menarik pinggang Gista agar merapat pada tubuhnya. Kedua tangan Gista seketika berada di depan dada. Menjadi penghalang tubuh mereka. Tidak, Pak. Jawab gadis itu terbata. Lalu kenapa kamu mundur? Gista memalingkan wajah saat Dirga menatapnya dengan lekat. Gadis itu belum terbiasa. Saya belum terbiasa, Pak. Jawabnya jujur. Dirga terkekeh pelan. Tangan kiri pria itu terulur untuk merapikan anak rambut yang menutupi dahi Gista. Biasakan diri kamu, Anggista. Ingat kesepakatan kita. Di dalam apartemen ini, ada hubungan saling menguntungkan yang kita jalani. Kamu melayani saya. Dan saya akan memenuhi segala kebutuhan hidup kamu. Suara pria itu terdengar berat dan berwibawa. Jika tidak mengingat tentang status sosialnya, mungkin Gista dengan lancang jatuh cinta pada adik ipar sahabatnya itu. Namun ia masih sadar diri. Pak Dirga tidak perlu mengirim uang lagi. Saya masih bisa jajan dengan gaji dari kafe. Gista tidak mau berhutang terlalu banyak pada Dirga. Ia tidak ingin terjebak terlalu lama dengan pria itu. Saya tidak menghitung itu sebagai hutang, Anggista. Hutang kamu hanya 150 juta itu saja. Karena kamu menggunakannya untuk orang lain. Dan yang saya transfer mulai hari ini, itu adalah hak kamu. Karena sudah memberikan kepuasan untuk saya. Setelah mengatakan hal itu, Dirga kemudian mengangkat tubuh Gista, lalu melemparnya dengan pelan di atas ranjang. Gista mencerna ucapan panjang pria dewasa itu. Apa itu berarti dirinya adalah sugar baby-nya Dirga? Tanpa ia sadari pria itu sudah mengukung tubuhnya. Pak, apa itu artinya saya? Iya. Kamu sugar baby saya, Anggista. Apa kamu tidak mengerti juga? Dirga selalu saja bisa membaca apa yang ada dalam pikiran Gista. Yang membuat gadis itu bertanya-tanya. Apa mungkin Dirga seorang cenayang? Kamu itu terlalu polos. Karena itu saya tahu apa yang kamu pikirkan. Bisik pria itu tepat di telinga Gista. Pepa, Mi. Kamu sudah menipu saya, Anggista. Maka terima akibatnya. Dirga menggigit pelan rahang gadis itu agar tidak meninggalkan jejak. Ia kemudian setengah bangkit, melepaskan kemeja yang digunakannya. Saya sudah lama tidak berhubungan badan. Dan kamu dengan beraninya menipu saya, Anggista. Geram pria itu dengan suara berat. Maafkan saya, Pak Dirg. Sekujur tubuh Gista terasa remuk. Semalam Dirga menggempurnya dengan sangat menggebu, bahkan lebih bersemangat dari kemarin saat dikuasi oleh obat. Dirga seperti kesetanan. Entah apa yang merasuki pria itu. Gista tidak tahu. Gadis itu bahkan sempat tak sadarkan diri. Tangan Gista perlahan meraba nakas. Mencari ponsel untuk melihat waktu. Namun, ia merasa ada yang berbeda dengan meja di samping tempat tidur itu. Dengan sangat malas, dan tubuh lemas. Gista mencoba bangkit. Seketika mata gadis itu membola saat tersadar dirinya berada di kamar Dirga. Bukannya semalam di kamar bawah. Gumam Gista sembari mengedarkan pandangannya. Ia berusaha mengingat, kapan mereka berpindah tempat. Namun Gista tidak ingat sama sekali. Apa mungkin Dirga membopong tubuhnya saat gadis itu tidak sadarkan diri? Gadis itu meremat rambutnya kasar. Sudah jam 9 pagi. Gumamnya saat tanpa sengaja ia melihat petunjuk waktu di atas televisi. Gista menghela nafas kasar. Ia kembali bolos kuliah. Gadis itu pun beranjak dari tempat tidur. Namun tidak mendapati pakaiannya di kamar itu.
Kepala Gista menggeleng kencang ketika terlintas bayangan Dirga menggendongnya tanpa busana. Ternyata dia memiliki dua kepribadian. Gumam Gista sembari membalut tubuhnya dengan spray. Karena tidak mungkin menggunakan selimut yang sangat tebal itu. Gadis itu hendak keluar, namun tanpa sengaja matanya melihat makanan yang tersaji di atas meja, di sudut kamar itu. Ia pun melangkah mendekati meja itu. Tangannya terulur mengambil catatan kecil yang terselip di bawah gelas susu. Habiskan sarapan ini. Saya sudah susah payah membuatnya. Dan jangan lupa minum obat kamu. Gista tersenyum kecut setelah membaca catatan itu. Meski hanya tulisan, namun ia dapat melihat wajah ketus Dirga di sana. Kalau tidak ilhas, sebaiknya tidak usah membuatnya. Ucap Gista sembari mendaratkan bokongnya di atas sofa, kemudian mencicip telur dadar yang terlihat biasa saja. Mata Gista membulat sempurna ketika telur itu berada di dalam mulutnya. Enak sekali. Tangan gadis itu dengan cepat memotong dan memasukkan kembali telur ke dalam mulutnya. Selain telur dadar, Dirga juga menyiapkan buah potong dan segelas susu. Dia sangat romantis. Kenapa bisa berpisah dengan mantannya ya? Gumam Gista lagi. Dirga tidak hanya baik hati, tetapi juga pintar memasak. Pekerja keras, tampan dan mapan. Satu lagi, pria itu sangat perkasa di atas ranjang. Tidak ada celah sedikit pun. Kenapa bisa pria sempurna seperti itu ditinggalkan oleh mantan istrinya? Gista mengedikan bahu. Ia merasa tidak perlu tahu urusan pribadi Dirga. Setelah sarapannya habis, Gista beranjak keluar dari kamar itu. Tak lupa membawa piring kotor ke dapur. Ia kemudian pergi ke kamarnya sendiri. Hal pertama yang gadis itu cari adalah obat pencegah kehamilan. Setelah itu bergegas ke kamar mandi. Pakaian Pak Dirga. Langkah kaki Gista terhenti ketika menginjak kemeja dan celana milik Dirga di dekat pintu kamar mandi. Pandangan gadis itu mengedar. Ia juga mendapati underwear pria itu di dekat kursi meja belajarnya. Itu artinya, Gista menutup mulutnya. Tidak mampu melanjutkan kalimat. Setelah tersadar Dirga juga dalam keadaan polos saat menggendongnya naik ke kamar pria itu. Gista benar-benar kehabisan tenaga meski sudah sarapan dan makan siang. Ia hanya mampu membereskan kamar Dirga. Setelah itu merebahkan diri di atas sofa ruang tamu. Kedua kaki gadis itu masih terasa lemas dan bergetar. Sang atasan benar-benar menguras energi dalam tubuh Gista. Baru hendak merebahkan tubuhnya, pesawat telepon di dalam apartemen itu berdering kencang. Dengan terpaksa Gista beranjak untuk menjawab. Siapa tahu ada panggilan penting. Selamat siang. Ucap Gista dengan sopan. Apa yang sedang kamu lakukan, Anggista? Tanya penelepon di seberang panggilan. Dan Gista pun tahu siapa orang itu. Siapa lagi yang memanggilnya dengan nama lengkap seperti itu, jika bukan Dirgantara Wijaya? Maaf, Pak. Saya sedang beristirahat. Kaki saya masih terasa sangat lemas. Jawab Gista dengan jujur. Ia merasa tidak perlu malu mengaku pada Dirga. Toh pria itu adalah pelaku utamanya. Apa kamu tidak melihat ponselmu? Tanya pria itu lagi. Kepala Gista menggeleng pelan meski Dirga tidak melihatnya. Ponsel saya ada di kamar, Pak. Terdengar helaan nafas kasar di seberang sana. Periksalah. Sepertinya, kakak ipar saya mengkhawatirkan keberadaan kamu. Renata sudah kembali, Pak. Tanya Gista penasaran sekaligus bahagia. Ya, dia sekarang sedang bersama kakak saya. Sepertinya, meminta bantuan untuk mencari kamu. Karena tahu kamu menghilang. Saya akan menghubungi Renata. Terima kasih, Pak Dirga sudah memberitahu saya. Ucap Gista dengan tulus. Saya hanya tidak mau kakak ipar khawatir. Dia baru saja kembali. Jelas Dirga. Iya, Pak. Apapun itu, saya sangat berterima kasih pada Pak Dirga. Tidak ada lagi jawaban, karena panggilan telah terputus. Gista pun bergegas pergi ke kamar untuk memeriksa ponselnya. Ia mendapati banyak panggilan tak terjawab dan pesan dari sang sahabat. Ternyata benar yang Dirga ucapan. Renata sangat mengkhawatirkan dirinya. Gista hendak menghubungi Renata. Namun, gadis itu mengurungkan niatnya.
Sang sahabat akan mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Maka, Gista memutuskan untuk mengirim pesan. Maaf baru sempat mengabarimu. Aku baik-baik saja. Untuk saat ini, aku hanya perlu menenangkan diri. Terima kasih sudah mengkhawatirkan aku. Sampai jumpa nanti. Setelah pesan terkirim, Gista kembali menyimpan ponselnya. Ia memutuskan untuk merebahkan diri di atas ranjang. Sementara itu, di ruang meeting kantor Wijaya Group, Richard memicingkan mata menatap sang adik sepupu yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya. Tak biasanya Dirga seperti itu. Setidaknya setelah ia berpisah dengan mantan istrinya. Pria itu lebih banyak menyibukkan diri dengan pekerjaan melalui laptop bukan ponselnya. Apa ada hal yang sangat penting? Tanya Richard penasaran. Mereka berdua sedang menunggu kedatangan klien. Jawab Dirga singkat. Namun tak melihat ke arah sang kakak. Sudah punya kekasih baru. Terka Richard. Tidak. Jawab Dirga cepat kemudian menyimpan ponselnya. Ia menjadi salah tingkah saat mendapati Richard menatapnya dengan penuh selidik. Kenapa menatapku seperti itu, Kak? Aku tahu, aku ini tampan. Lebih tepatnya, kita sama-sama tampan. Kakak tidak perlu mengagumiku seperti itu. Ucap Dirga kemudian. Ia hanya berusaha mengalihkan perhatian sang kakak. Serangga jenis apa yang menggigit lehermu? Hingga bekasnya masih ada sampai sekarang. Pandangan Richard terpaku pada leher sang adik sepupu. Tangan Dirga seketika membenarkan kerah kemeja yang ia gunakan. Itu. Serangga berambut panjang. Sela Richard dengan cepat. Mana ada serangga berambut panjang? Tukas Dirga yang semakin salah tingkah. Percintaan semalam sangat memabukkan. Sehingga membuat Dirga lupa diri. Ingat, jangan sampai serangganya hamil di luar nikah. Imbuh Richard. Dirga pun berdecak pelan. Sepertinya ia tidak bisa membohongi Richard. Pria itu sudah sangat matang, meski baru menikah di usia 40 tahun.